Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari pemuda yang tersambar petir dan menjadi overpower, bahkan bisa tembus pandang. By the way, buat para viewer dan subscriber Momok, maafkan Momok karena jarang upload, karena Momok sakit-sakitan. Mohon doanya biar Momok cepat sembuh, dan semoga kalian sehat-sehat saja ya, dan banyak rezeki. Dan langsung saja, air muncrat di parit ada curut dan cerat-cerit cerut. Di part kemarin terlihat Zongma dan Maggie sedang menaiki mobil, sementara itu terdapat sebuah bintang jatuh di atasnya. Terlihat sebuah gunung yang meletus akibat tabrakan dari komet itu. Di sana Zongma terbengong, lalu Maggie pun berkata, "Kenapa kamu ingin berhenti di sini, Zongma? Apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu yang istimewa di tempat itu?" Lalu Zongma pun berkata pada gadis sistem. Ia pun berkata, "Asyuh, mengapa Nona Meme tidak bisa melihat asapnya? By the way, kita panggil Meme ya Mok, biar nggak Maggie." Lalu sistem pun berkata, "Tidak semua orang melihatnya, kita harus bergegas." By the way, Asyu atau gadis sistem kita panggil sistem aja ya Mok, biar gak Asyu. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, "Jangan bawa Meme ke gunung, itu terlalu berbahaya, kita harus bergegas." Lalu Zongma di sana pun berkata, "Baiklah," dan ia pun berbicara pada Meme, "Saya baru ingat saya punya saudara yang harus saya kunjungi. Anda bisa pergi dulu, Meme." Meme di sana pun terkejut dan berkata, "Apa?" Lalu Zongma berkata, "Sampai jumpa, Meme." Dan ia pun meninggalkan Meme di sana. Tapi di sisi Meme, ia pun malah berkata, "Bertingkah sangat misterius, kamu akan menjadi milikku cepat atau lambat." Sambil terlihat ia yang jatuh cinta pada Zongma. Lalu Zongma memasuki ke kedalaman hutan dan ia pun berkata, "Dari kelihatannya asap itu mengarah ke sekitar sini. Sistem ada di sini." Sambil ia melihat ke arah asap itu. Lalu ia pun mendekati asap itu dan ia berkata, "Mari kita lihat, begitu banyak asap. Apa ini?" Terlihat sebuah batu di depannya dan ia pun mengambilnya sambil berkata, "Sesuatu yang merah dan mewah, ini seperti harta karun." Lalu di sana gadis sistem pun berkata, "Aku sendiri tidak yakin. Aku perlu menganalisisnya sebelum mengetahui apa yang ada di dalamnya." Lalu Zongma melemparkan batu itu ke arah sistem dan di sana sistem pun berkata lagi, "Aku perlu 7 jam dan 38 menit untuk menyelesaikan analisis. Aku merasakan ada sesuatu di bawah sini." Lalu Zongma pun mengarah ke tanah itu dan berkata, "Betulkah ada sesuatu yang lain?" Dan ia pun terkejut dan berkata, "Gadis sistem, ada sesuatu." Sambil ia menunjuk ke arah cahaya hijau di bawahnya. Lalu di sana Zongma pun mengambilnya dan berkata, "Tapi benda apa ini?" Sistem pun menjawab, "Aku baru ingat, itu labu hijau. Jika aku bisa memperbaikinya, itu akan berubah menjadi ruang portable yang kamu dapat memasukkan apapun di dalamnya." Lalu Zongma pun terkejut dan berkata, "Ruang portable? Apakah itu berguna?" Di sana gadis sistem pun menjawab, "Tentu saja ini berguna untuk semua makhluk abadi di dunia fana. Menggunakan ratusan senjata untuk menyerang, harus ada tempat bagi mereka untuk menyimpannya." Sambil Zongma membayangkan seseorang kultivator yang sedang mengeluarkan beberapa senjata di sana. Lalu sistem pun berkata lagi, "Dan kamu bahkan akan mendapatkan kekuatan teleportasi yang hebat." Lalu Zongma di sana pun terkejut dan berkata, "Wow, teleportasi seperti Goku kah?" Sambil ia membayangkan kekuatan teleportasi dari Goku itu. Lalu sistem pun berkata lagi, "Ini adalah salah satu alat yang sangat berguna, tapi jika kamu menggunakannya dengan kekuatan spiritualmu yang sekarang, kamu harus berhati-hati." Lalu Zongma pun berkata, "Lalu mengapa kamu mengatakan ini padaku jika aku tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya? Lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa menggunakan kekuatan tersebut?" Sistem pun menjawab, "Satu-satunya cara untuk menggunakan kekuatan ini adalah berlatih teknik spiritual, dan juga aku hanya perlu 3 menit lagi untuk menganalisis benda ini." Lalu di sana terlihat pepohonan. Lalu sistem pun merasakan sesuatu. Di sana sistem pun berkata, "Oh tidak, ada masalah, cepat lari Zongma." Lalu Zongma pun berkata, "Memangnya ada masalah apa?" Tiba-tiba sebuah angin berhembus kencang dari depannya dan Zongma pun berkata, "Aura yang besar, masalah benar-benar muncul seperti yang kamu bilang." Dan di sana ternyata ada seseorang yang berada di atas pohon. Lalu seseorang itu pun berkata, "Aku Lutan,
jika kamu memberikan barang itu padaku, maka aku tidak akan membunuhmu. Dan itu adalah kultivator lutan, informasi tidak diketahui ya mo. Lalu di sana Sungma pun berkata, benda apa? Aku tidak melihat benda apapun. Lalu sistem pun berkata, Sungma, aku lupa memberitahumu bahwa benda ini bisa menarik para kultivator lain. Kemampuan miliknya adalah 30, dia bukan tandinganmu. Lalu di sana Sungma pun berkata, baiklah, aku mengerti, mungkin aku akan bersenang-senang. Lalu di sisi Lutan ia pun berkata, hei bajingan, apakah kamu tidak pernah dengar nama Lutan? Di sana Sungma pun berkata, aku tidak pernah mendengar nama Lutan. Tapi saudara Lutan, lihatlah mukamu yang tampan dan rambutmu yang keren. Jadi biarkan saja aku pergi. Bagaimana? Lalu di sana Lutan pun menjawab, ternyata kamu cukup pintar, tetapi tetap saja kamu harus memberikan benda itu dan kamu boleh pergi. Aku memang adalah pencuri yang paling tampan di antara 8 kota lain yang terletak 10 mil dari sini. Sambil ia meloncat ke bawah, tepat berada di hadapan Sungma, dan Lutan pun berkata, serahkan atau aku akan membunuhmu. Di sana Sungma pun terdiam, lalu Lutan pun tertawa. Kamu pasti takut mati kan? Jangan takut anak muda, aku pencuri yang sangat baik. Lalu di sana Sungma pun terdiam lalu berkata, oh sial, ada seorang master datang kemari. Lalu Lutan di sana pun terkejut dan berkata, apa? Keluarlah, siapa yang berani mencuri korbanku? Sambil ia menoleh ke arah sana. Lalu ia pun terkejut karena tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Lalu dia pun terkejut lagi karena Sungma pun pergi. Dan ia pun berkata, bangsat, beraninya menipuku bocah kecil. Lalu di sana terlihat Sungma yang berlari dengan cepat. Lalu Lutan sambil emosi pun melihatnya berkata, keparat, dia menjebakku. Lalu ia pun mengejar sambil marah, mulutnya mengeluarkan api berkata, jangan lari brengsek, meskipun aku sudah tua tapi darahku masih muda. Lalu Lutan pun semakin dekat. Di sana sistem pun berkata, hati-hati Sungma, rambut sayap elang itu mendekat. Sambil terlihat Lutan yang akan menyerang Sungma. Lalu di sana Sungma pun dengan refleks melompat ke atas. Lalu terlihat hantaman dari Lutan mengenai tanah di sana. Lalu Sungma di sana berkata, tidak ada cara lain lagi. Terlihat di sana Lutan sedang bergumam, jangan pikir kau bisa lari ya. Sambil terlihat Sungma yang menendang ke arah Lutan dengan tendangan si Madun. Dan di sana Lutan pun menendang dengan menggunakan jurus tendangan elang menembus ginjal. Di sana Sungma pun bergumam, dia cepat sekali. Lalu Lutan pun berkata, mari kita lihat seberapa lama kamu dapat bertahan nak. Lalu di sisi sistem ia pun berkata, sial. Lalu terlihat kaki dari Lutan yang sedang menendang sambil berkata, pergilah ke neraka. Tapi tiba-tiba Lutan pun terkejut karena di depannya tidak ada Sungma. Dan ia pun berkata, kok tidak ada? Lalu terlihat di sana Sungma yang terdiam. Ternyata ia dibawa ke dimensi lain. Dan ia pun berkata, hampir saja bajingan tua itu membunuhku. Sistem, beritahu aku jika waktunya sudah tiba. Dengan begitu aku bisa menggunakannya. Luar biasa, pertama kali dalam hidupku aku datang ke tempat seperti ini. Lalu di sana sistem pun berkata, hei nak, bersiaplah, sebentar lagi kekuatan itu akan segera bisa digunakan. Lalu terlihat di sisi Lutan, ia pun bengong dan berkata, bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Apakah pria itu seorang master? Sial, anak itu hilang dan dia membawa harta yang aku inginkan. Sambil terlihat Sungma yang sudah berada di belakangnya. Ia pun berkata, dasar bajingan, aku akan menggunakan kekuatan teleportasiku untuk menghajarmu nanti. Dan terlihat di sana Lutan yang cingak-cinguk melirik sana sini berkata, bajingan itu sudah melarikan diri. Tapi tiba-tiba dari belakangnya ada Sungma yang keluar dari ruang dimensi sambil membawa bata. Dan ia pun berkata, ciluk ba. Dan di sana Lutan pun berkata, suara itu dari belakangku. Dan ia pun menoleh ke arah belakang. Tiba-tiba batu bata itu dihantamkan ke muka Lutan. Lalu terlihat Sungma yang berkata, bajingan, beraninya mencuri barang dari orang lain, ingat umur tahu. Lihatlah, wajahmu seperti telur pecah. Lalu di sana Lutan pun dengan emosi sambil menangis akan memukul berkata, kesini kalau kau berani brengsek.
dan ia pun memukul ke arah Sungma lagi. Tapi tiba-tiba Sungma pun menghilang ke ruang dimensi lain, dan di sana Lutan pun terkejut dan berkata, "Keluar kau anak kecil." Tiba-tiba lagi Sungma sudah berada di belakang Lutan, dan di sana Sungma pun berkata, "Haha, sial, lagi-lagi harus begini kau." Lalu di sana Lutan pun berkata, "Hei anak kecil, keluarlah kau." Lalu Sungma pun memegang pundak dari Lutan sambil berkata, "Jangan panggil aku anak kecil kakek." Tapi ternyata kaki Sungma pun mengarah ke telur dari Lutan itu, hingga Lutan di sana pun kesakitan berkata, "Oh sial, perasaanku tidak enak." Sambil ia memegang rambut elang dari Lutan, Sungma pun berkata, "Namaku Sungma, Sungma." Sambil ia menjambak rambut Lutan dan mengayunkannya di sana, Sungma pun berkata, "Lemparan menuju alam semesta." Dan jepret, Lutan dibanting ke tanah, dan ia pun kesakitan berkata, "Hei anak kecil, tetaplah anak kecil tahu." Lalu Sungma pun berkata, "Apa kau bilang?" Dan Lutan di sana pun berkata, "Apa menurutmu aku takut?" Lalu di sisi sistem ia pun berkata, "Hati-hati, dia masih memiliki kekuatan." Sambil terlihat kepulan asap yang keluar dari tubuh si Lutan, dan ia pun ternyata berubah Henshin, dan tubuhnya menjadi kekar dan besar. Lalu Sungma pun berkata, "Gila, dia bisa berubah." Lalu Lutan di sana tersenyum dan berkata, "Sudah aku bilang nak, meskipun aku sudah tua, tapi darahku masih muda. Terimalah pukulanku brengsek." Sambil ia akan memukul ke arah Sungma, tapi tiba-tiba ia pun disedot ke sesuatu tempat, dan ia pun menghilang di depan Sungma. Lalu sistem pun berkata, "Menteleportasikan sukses, sekarang dia berada di tempat yang tidak diketahui." Lalu di sana Sungma pun berkata, "Sistem, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau bisa menteleportasikan orang?" Lalu di tempat lainnya terlihat Lutan yang sedang bengong di gurun pasir, dan ia pun berkata, "Di mana aku?" Lalu di sisi Sungma di dalam hutan, ia pun berkata, "Aku berharap dia pergi ke tempat yang baik, di mana dia bisa diajari bagaimana menjadi orang yang baik." Lalu tiba-tiba sistem pun berkata lagi, "Nak, seseorang menghampirimu." Terlihat dari belakang seseorang menghampiri Sungma, dan itu adalah kultivator Lurau, saudara dari Lutan. Ia pun berkata, "Nak, berikan harta itu, jika tidak aku akan membunuhmu." Lalu di sana Sungma malah tersenyum dan berkata, "Baru saja aku menyelesaikan satu orang aneh, sekarang datang satu lagi." Di sana terlihat Loro yang sedang emosi dan berkata, "Apa maksudmu saudara ke Lutan?" Sial, dia kemari tanpa memberitahuku, dan kamu sudah menghabisinya. Mustahil." Sambil terlihat Sungma yang menunjuk ke arah Loro, ia pun berkata, "Pergilah, tanyakan padanya." Tiba-tiba si Loro itu pun terteleportasi lagi ke arah si Lutan, dan ia pun menabrak Lutan di sana. Lutan berkata, "Adik, kenapa kau ada di sini?" Dan Loro pun berkata, "Itu tidak penting, izinkan aku mengajukan pertanyaan terlebih dahulu." Di sana mereka berdua malah bertengkar, dan Loro pun berkata, "Kenapa kau pergi tanpa memberitahuku, tua bangka?" Dan di sana Lutan pun menjawab, "Terserah, aku pergi kemanapun, dan lagi pula kau juga sudah tua tahu." Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya terdapat gedung bertingkat di sana. Lalu terlihat Sungma yang berkata, "Sistem, aku merasa sangat lelah." Lalu sistem pun menjawab, "Nak, mencoba teleportasi 2 kali dengan kekuatan spiritual sudah cukup untuk melelahkanmu. Istirahatlah ketika kita sampai di rumah. Teleportasi menghabiskan banyak energi spiritual. Kamu harus berhati-hati terhadap tubuhmu. Sepertinya kita perlu mendapatkan kembali banyak kekuatan spiritual." Lalu di sana Sungma pun berkata, "Ya, kau benar." Lalu ia pun terkejut dan melihat sesuatu yang mendesah di sana, dan ia pun menoleh ke arah sesuatu itu, dan itu ternyata adalah gadis yang duduk di lantai sambil terlihat sangat ia pun berkata, "Mau apa kalian? Jangan mendekat." Ternyata
di depan gadis itu ada 3 orang pria yang akan menyemackdownnya, dan pria itu pun berkata, ayolah main saja dengan om-om yang ada di sini. Di sisi gadis yang membawa pentungan itu pun berkata, brengsek, lihat saja kalau kau berani maju selangkah lagi. Dan itu adalah Wang Suier 27 tahun, profesor di perguruan tinggi Xijing. Lalu di sisi laki-laki itu, ia pun melihat sambil tersenyum dan berkata, lihatlah wanita ini lebih cantik jika sedang marah. Dan tiba-tiba pundaknya dipegang oleh seseorang, itu adalah Zhongma. Ia pun berkata, bolehkah aku bergabung? Lalu orang itu pun terkejut dan berkata, apa? Tiba-tiba di belakang gedung itu mereka semua pun tepar, dan Zhongma pun berkata, ini sangat melelahkan, sepertinya menggunakan teleportasi 2 kali membutuhkan banyak energi. Sedangkan di sisi Suier, ia pun berkata, apa yang kamu mau? Lalu Zhongma pun berkata, apakah gadis ini bodoh? Bukan kelihatan kalau aku menyelamatkannya. Kakak, jangan takut, saya sudah menyingkirkan para bajingan itu. Sambil ia berjalan mengarah ke arah gadis itu. Lalu tiba-tiba ia pun tersandung oleh tubuh dari orang yang pingsan di bawahnya, dan ia pun berkata, aku jatuh. Dan ia pun menabrak Suier di sana hingga terjatuh di anunya. Lalu tiba-tiba Suier pun menampol muka dari Zhongma sambil berkata, minggir bajingan. Lalu Zhongma pun berkata, aku tidak sengaja, aku yang menyelamatkanmu, itu adalah kecelakaan. Tapi tiba-tiba Suier pun pingsan di sana. Lalu Zhongma pun berkata, sepertinya dia terlalu takut dan pingsan. Lalu gadis sistem pun menjawab, ini mungkin bukan masalah yang mudah. Aku merasakan aura taman yang mengelilingnya itu terlihat seperti gejala racun. Nak, ayo pergi ke tempat lain dulu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat hotel, dan di sana Zhongma pun berkata, untung saja aku menyelamatkan tepat waktu. Sambil terlihat di sana ia pun membopong gadis itu, dan di sana terlihat bapak-bapak penjaga hotel, dan ia pun berkata, apa kau ingin memesan kamar untuk pasangan? Untung saja masih tersisa 1 kamar lagi, nak. Sambil terlihat ia memberikan kunci kamar 105. Lalu terlihat kamar 105, dan di sana Zhongma pun kelelahan membopong gadis itu sambil ia bersandar berkata, aku sangat lelah, entah dia yang terlalu berat atau aku terlalu lemah. Dan di sana sistem pun berkata, nak, kamu harus berlatih dan mengolah tubuhmu. Sekarang tidak ada banyak waktu tersisa, dan mulailah perawatan untuk gadis ini. Lalu beberapa saat kemudian di sana terlihat polwan yang bernama Lin Ningyu. Ia pun menelpon seseorang sambil berkata, ya, aku sudah berada di sini. Zhongma, aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Sambil ia menuju ke arah sana. Lalu ia pun berkata lagi, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Sambil ia menuju ke arah kamar 105. Lalu di dalam kamar itu terlihat Suier yang masih pingsan di ranjang, dan di sana sistem pun berkata, gadis ini terkena racun. Racun ini sangat kuat, sepertinya tidak ada obat yang akan bekerja. Dia hanya dapat disembuhkan dengan seks. Dan di sana Zhongma pun terkejut dan berkata, apa? Seks? Asik. Tidak, pikirkan cara lain. Lalu sistem pun berkata, penawarnya sulit ditemukan, tetapi ada cara untuk memperlambat gejalanya, untuk menurunkan suhu tubuhnya. Lalu Zhongma bingung dan berkata, menurunkan suhu tubuhnya ya? Bagaimana caranya? Lalu beberapa saat kemudian gadis itu sudah ada di bak mandi dan direndam dengan menggunakan es. Di sana Zhongma pun melihatnya terus dan berkata, ya, dia sangat cantik. Lalu tiba-tiba dari belakangnya terlihat polwan sedang berkata, hei Zhongma, apakah kamu masih ingat denganku? Sambil Zhongma pun terkejut, terlihat Lin Ningyu di sana, dan Zhongma pun berkata, kenapa kamu datang kemari? Lalu sistem pun berkata, nak, polisi ini tidak lemah, bahkan aku tidak menyadari keberadaannya. Sedangkan di kamar lainnya terlihat seseorang pria mata keranjang yang berkata, sayang, aku akan membuatmu benar-benar nyaman. Sambil terlihat ia akan bersmackdown bersama pasangannya, tapi tiba-tiba tembok itu pun hancur karena sebuah hantaman, dan ternyata itu adalah Zhongma. Dan di sana terlihat
Polwan itu pun berkata, Zhongma, aku pikir kamu juga seorang kultivator, tapi ternyata kamu sangat lemah. Sambil ia mendatangi ke arah Zhongma, lalu Zhongma pun berkata, sistem, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menggunakan terlalu banyak energi sore ini. Lalu sistem pun berkata, nak, kemampuan bertarungmu sangat jauh dengan miliknya. Kamu bahkan seperti semut di hadapan gajah. Lalu Zhongma pun berkata, lalu apa yang harus aku lakukan? Sambil terlihat bajunya yang dicengking oleh Polwan itu, dan Polwan itu pun berkata, Zhongma, aku memperingatkanmu, keluarga Li kami bukan orang yang harus kamu provokasi. Kamu harus ikut ke rumah sakit dan berlutut meminta maaf kepada saudaraku yang lainnya. Lalu di sana Zhongma pun bergumam, seseorang pria harus bisa menolak. Lalu ia pun berkata, saya salah, Nona Li, lihatlah betapa cantik dan berbakatnya Anda, tolong lepaskan saya. Di sana sistem pun berkata, nak, batu itu sudah dimurnikan, meskipun itu hanya batu merah abadi yang biasa, tetapi dibuat oleh Dewi Ruwa. Di sana Zhongma pun berkata, batu jenis apa? Apakah itu batu yang aku temukan tadi? Sedangkan di sisi Polwan, ia pun berkata, sepertinya kamu tidak ingin menyerah ya. Jangan harap aku akan memberimu kesempatan. Sambil ia melempar Zhongma keluar dari tempat sana. Lalu di sana Polwan pun berkata, setelah serangan itu seharusnya dia sudah berada di neraka. Tapi tiba-tiba Zhongma pun dengan aura yang membara, ia pun mendatangi Polwan itu sambil berkata, Nona, meskipun Anda adalah polisi, tetapi Anda harus membayar atas kekacauan ini. Dan di sana Li Ningyu pun terkejut. Lalu ia pun menoleh dan berkata, kamu tidak mati. Lalu di sana sistem pun berkata, batu tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga dapat memberikan perisai di sekitarmu. Meskipun serangan lawan kuat, tapi itu seperti tusuk gigi yang menusuk batu. Lalu Zhongma pun berkata, petugas Li, kau sudah keterlaluan. Lalu di sana Li Ningyu pun berkata, apa hakmu mengatakan itu padaku? Sambil ia menendang ke arah Zhongma. Lalu di sana Zhongma pun menangisnya sambil berkata, petugas Li, meskipun penampilan Anda glamor, tetapi sikap Anda sebaliknya. Lalu Polwan itu pun menyerang ke arah Zhongma lagi, dan di sana Zhongma pun menghindarinya lagi sambil terlihat tembok di sana yang hancur. Lalu Li Ningyu pun menendang lagi sambil terlihat bokongnya, dan di sana disensor mok. Lalu Li Ningyu pun berkata, brengsek, kau melihatnya kan? Lalu ia pun menyerang ke arah Zhongma lagi, tapi di sana Zhongma pun memukul punggung dari Li Ningyu sambil berkata, baiklah, kita sudahi dulu. Sambil terlihat Li Ningyu yang akan pingsan, ia pun bergumam, Zhongma, dasar brengsek. Lalu Zhongma pun menangkapnya, dan ia pun berkata, maaf, aku harus menyelamatkan seseorang terlebih dahulu, tidak bisa bermain terlalu lama lagi. Sambil ia melihat ke arah Sweer yang masih pingsan terbaring di bak mandi. Lalu ia pun menaruh petugas Li ke atas kasur, dan ia pun berkata, petugas Li, kamu bisa berbaring di sini sebentar, aku harus menyelamatkan gadis itu yang di bak mandi dulu. Waduh, mau dapat dua cewek cantik, pingsan pula. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bak mandi. Di sana Zhongma pun berkata, sistem, lihat airnya menjadi ungu. Lalu sistem pun menjawab, racun wanita itu terkendali untuk sementara waktu, tetapi kamu masih harus menemukan penawarnya. Sambil terlihat gadis itu yang masih terbaring bugil di bak mandi bersama SS itu. Aduh, mau enak jadi esnya ya. Lalu di sana Zhongma pun terkejut dan berkata, wah, apa yang terjadi sekarang? Apa yang dibutuhkan? Aku akan mencarinya. Lalu sistem pun berkata, nak, tahan dulu. Kenapa kamu sangat panik? Tenang saja, ini akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Jika penawarnya dapat ditemukan dalam waktu sebulan, ia akan pulih sepenuhnya. Lalu Zhongma pun berkata, kenapa kamu tidak memberitahu dari awal? Jadi aku tidak akan cemas kan? Baiklah, aku akan memindahkannya ke tempat tidur. Sambil terlihat pintu dari kamar itu, lalu tiba-tiba seseorang dengan gunung Semeru yang nongol. Ia pun berkata, siapa yang kau pindahkan ke kasur? Ternyata
itu adalah Meme. Di sana Zongma pun terkejut dan berkata, kenapa kau ada di sini? Lalu Meme pun menjawab, tiba-tiba saja aku ingin menemuimu Zongma. Bagiku menemukan seseorang tidaklah sulit. Sambil ia melihat ke arah kasur itu dan ia pun berkata, tapi apa yang akan kamu lakukan kepada dua gadis yang ada di tempat tidur itu? Sambil terlihat dua gadis itu yang sedang tidur di atas kasur. Yang aduh mama. Meme pun berkata, jangan bilang mereka pasienmu juga. Lalu Zongma pun menjawab, tidak, maksudku yang benar mereka pasienku. Aku menemukan mereka sedang kesakitan, makanya aku membawanya ke sini. Lalu di sana Meme pun marah berkata, baiklah, aku mempercayaimu, tapi aku kesini bukan hanya untuk melihat gadis yang ada di tempat tidur. Sambil terlihat di sana Zongma yang terbengong dan ia pun berkata, lalu apa alasan bagi Nona Meme untuk mencariku dengan sangat cemas? Lalu Meme pun menjawab, aku pikir bahwa aku akan mengajakmu untuk menjadi asisten pribadiku, hanya menyembuhkan penyakitku dan memijatku setiap hari. Di sana Zongma pun terbengong. Lalu ia pun berkata, tapi aku masih seorang mahasiswa, menemani Anda setiap hari itu mustahil. Lalu si Meme pun menjawab, aku tidak pernah menawarkan kepada siapapun, kamu harus menerimanya. Lalu dari belakang seseorang menggedor pintu dan berkata, buka, ini polisi, aku akan memeriksa ke dalam. Lalu di sana sistem pun berkata, nak, polisi akan kemari, mereka pasti mencari polisi wanita yang tadi. Tidak ada waktu lagi, ayo cepat pergi. Lalu Zongma pun menjawab, baiklah Nona Meme, sudah larut, saya harus kembali ke rumah dulu. Lalu Meme pun menjawab, oke, aku akan mengantarmu pulang. Dan beberapa saat kemudian terlihat apartemen dari Zongma. Di sana terlihat mobil dari Meme dan beberapa pengawal. Lalu di sana pengawal pun berkata, Nona, uang yang Anda minta telah aku bawa. Lalu Meme pun menjawab, aku tahu Zongma, kamu sudah memenangkan 1 juta dari Dr. Jin. Jika kamu setuju untuk menjadi asisten pribadiku, aku akan mengatur orang-orang untuk membantumu pindah. Kamu bisa membawanya. Apakah kamu akan membiarkannya begitu saja di pinggir jalan? By the way, yang kemarin bukan 1 juta ya melainkan 1 miliar. Di sana Zongma pun berkata, tentu saja aku akan mengambil uangnya, tapi soal pekerjaan yang kau tawarkan aku tetap menolaknya. Jadi silahkan pulang dengan hati-hati. Di sana Meme pun berkata, aku harap kamu berubah pikiran, hubungi saja aku kapan saja, aku tidak akan pernah menyerah. Lalu ia pun meninggalkan Zongma di sana. Lalu terlihat beberapa uang yang bertumpuk di sana seperti batu bata dan Zongma pun berkata, sistem, apa yang harus aku lakukan dengan uang sebanyak ini? Lalu sistem pun menjawab, nak, apakah kamu lupa dengan penyimpanan tanpa batas? Lalu sistem pun menyedot semua uang itu dan Zongma pun berkata, benar, aku lupa. Sekarang penyimpanan bukan masalah lagi bagiku. Hei sistem, semua yang terjadi hari ini tidak bisa dipercaya. Apakah ini nyata? Lalu sistem pun menjawab, tentu saja ini nyata bodoh, tidak perlu dipikirkan. Segeralah istirahat, kau sangat kecapean, kamu terlalu lemah dan ingatanmu juga buruk. Jadi kamu harus mengikuti pelatihan khusus besok. Lalu di sana Zongma pun terkejut dan berkata, apa pelatihan? Aku butuh tidur tahu. Lalu di sana terlihat seseorang gadis yang mengawasinya dari atas. Sambil ia mendengarkan Zongma yang berkata, hei sistem, apakah kamu mau membunuhku? Biarkan aku istirahat dulu. Dan bersambung mo.